Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, dalam beternak entok perlu adanya tujuan awal agar langkah kita semakin jelas. Mulai dari pemilihan jenis entok, hasil akhir mau dikembangkan dengan mempertahankan kualitas atau hanya kuantitas potong. Yang penting banyak wujud entoknya dan lari ke pemotongan. Hal ini penting untuk kita tentukan teman-teman, karena akan sangat erat kaitannya dengan perawatan. Ketika kita memilih untuk mengembangkan entok jumbo kualitas kontes misalnya, kita pasti akan mempertahankan kualitas ransum pakan harian ternak entok jumbo grade A atau kualitas kontes di kandang kita. Kebanyakan semua pakannya pabrikan, anti pakan alternatif, apalagi yang berbau ampas-ampasan, baik ampas ketela, baik ampas kelapa, ataupun ampas yang lain, agar pertumbuhan anakan maupun produksi yang indukannya optimal tanpa memikirkan harga pakan pabrikan, karena hasil ternakannya sudah mahal. Kelas penghobi tidak memandang harga teman-teman, yang mereka kejar adalah kualitas entoknya. Berbeda bila kita beternak entok masih gamang atau campuran. Ada entok jumbonya, ada entok lokalnya, ada entok rambonnya. Semua kita pelihara karena fokus kita yang penting usahanya lancar. Atau nanti di usia 3-5 bulan kita jual ke engkrekan ke pasar dan dijadikan entok pedaging atau potong. Di sini kita harus memutar otak agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Otak-atik pakan mulai dari pakan segar berupa hijauan sampai pakan fermentasi agar irit biaya pakan. Seperti saya teman-teman, saya pernah melakukan gonta-ganti pakan berkali-kali, mulai dari fermentasi ketupat pisang, ampas-ampasan, ampas ketela, ampas kelapa, hijauan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu saya melakukan fermentasi ketupat pisang, fermentasi ampas ketela, ataupun saya mix atau saya kolaborasikan antara ketupat pisang dan ampas ketela pohon. Bagi teman-teman yang belum menemukan video tersebut, silakan untuk melihat di kolom deskripsi. Akan saya tempelkan link perawatan atau pembuatan fermentasi baik ketupat pisang maupun ampas ketela. Itu saya lakukan teman-teman. Untuk apa tujuannya? Hanya untuk mendapatkan pakan yang murah tapi tetap berkualitas. Itu wajar teman-teman menggunakan pakan alternatif untuk ternak entok pedaging. Akan tetapi apa jadinya bila entok jumbo grade A kualitas kontes diberikan pakan alternatif berupa ampas ketela pohon? Bagi sebagian teman-teman peternak entok yang khusus untuk kualitas kontes, hal ini pasti tidak akan dilakukan. Karena apa? Pasti akan timbul kekhawatiran. Bagaimana dengan bobotnya? Apakah bisa stabil? Apakah bisa optimal? Bagaimana dengan produksi indukannya? Apakah bisa bertelur? Kalau bertelur, bagaimana dengan jumlah telurnya? Kalau sudah ada telurnya mengeram, bagaimana dengan tingkat fertilitasnya? Bagaimana dengan pertumbuhan anakannya ketika sudah menetas dan usia anakan yang remaja? Kekhawatiran-kekhawatiran ini sangat mengganggu pikiran teman-teman peternak entok kualitas kontes grade A. Makanya mereka memilih untuk tidak mengambil pusing-pusing. Mereka hanya mengambil pakan yang benar-benar bagus dengan kualitas pabrikan. Oke teman-teman, kemarin saya mengupload kandang entok Wijaya ya, yang beralamatkan di Desa Suko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dengan menggunakan barang bekas sebagai pelengkap kebutuhan kandang ternak entoknya. Kandang minimalis terlihat unik dan menarik yang berada tepat di samping kanan
rumah. Tidak ada sekat antara kandang dan rumah. Unik, menarik, dan tidak berbau. Saat ini saya tertarik untuk mengulas pakan harian ternak entok di kandang Wijaya ini, teman-teman. Dengan materi kandang kualitas mewah ya, entok jumbo grade A dengan total ada 60 ekor. Usia 4 bulan mencapai panjang 1 meter untuk yang jantan. Dan anakan usia 50 hari mencapai 84 cm. Kebanyakan peternak bila mempunyai materi kandang sebagus ini, anti yang namanya pakan alternatif dalam bentuk apapun, baik segar maupun fermentasi. Apalagi yang terbuat dari ampas-ampasan. Berbeda di kandang Wijaya ini, teman-teman, yang beralamatkan di Desa Suko, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memilih ampas ketela pohon sebagai pakan pokok harian ternak entoknya. Perlu dipahami, teman-teman, dalam beternak entok, masalah yang sering dialami peternak entok adalah masalah pakan. Karena imbasnya ke hasil jumlah telurnya untuk indukan dan bobot untuk anakannya. Bagaimana rahasia pengolahan pakan ampas ketela di kandang Wijaya ini sehingga tetap lancar produksi dan bobot entoknya tidak turun? Teman-teman, ampas ketela pohon kaya akan karbohidrat yang baik. Selain itu, terdapat pula kandungan mineral seperti kalium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan metabolisme tubuh ternakan entok kita. Secara otomatis, entok yang diberikan ampas ketela, tulangannya tidak lemas, teman-teman, dan terlihat lebih kuat. Akan tetapi perlu diingat, ampas ketela ini memiliki kandungan protein yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pakan pabrikan. Untuk itu, perlu adanya kombinasi dengan sumber protein lain seperti pur ayam starter ataupun polar atau bekatul agar keseimbangan nutrisinya tetap terjaga. Sebaiknya ampas ketela pohon diberikan dalam kondisi segar atau difermentasi untuk meningkatkan potabilitasnya semakin tinggi atau campuran nutrisinya tetap seimbang. Porsi campurannya cukup untuk 50% ampas ketela dan sisanya pakan yang berasal dari sumber protein lain. Seperti di kandang Wijaya ini, teman-teman, menggunakan ampas ketela pohon, pur ayam starter atau pur kandang, dan polar sebagai ransum pakan harian ternak entok grade A-nya. 1 kg polar, setengah kilogram pur ayam starter kandang, dan 3 kg ampas ketela pohon untuk 1 kali makan. Bila kita hitung dengan detail ya atau dengan seksama, 1 kg polar di harga Rp4.000 saat ini untuk di Purworejo. Setengah kilogram pur kandang di harga Rp4.500 dan 3 kg ampas ketela di harga Rp4.500. Total dana yang dikeluarkan untuk sekali pakan untuk mencukupi 60 ekor entok itu ada Rp13.000 dikali 2 karena makannya 1 hari 2 kali pagi dan sore. Ketemu di angka Rp26.000 untuk 60 ekor. Bila kita hitung secara lebih detail lagi, berarti 1 ekor perharinya membutuhkan biaya Rp433. Konsumsi pakan per ekor perharinya hanya Rp433, kurang dari Rp500. Sangat murah dan efisien. Cocok untuk ternak entok skala rumahan. Kenapa saya bilang murah? Kos pakan Rp500 per ekor per hari. Ini yang dipelihara entok jumbo grade A lagi, teman-teman. Kualitas kontes. Daya jualnya masih sangat tinggi. Berbeda bila kita memelihara entok rambon. Maksimal jangan sampai kita mengeluarkan per ekor perharinya itu Rp250
rupiah untuk biaya pakan. Agar bisa untung, bila entok jumbo grade A, full pakan beli atau pabrikan saja masih untung. Apalagi hanya Rp433 per ekor per hari. Tentu masih sangat untung teman-teman. Teman-teman pernah membeli entok yang grade A belum? Usia 1 minggu saja, itu di atas Rp80.000. Bahkan ada yang Rp150.000 per ekor. Apalagi yang sudah dewasa, tentu harganya sangat mahal ya. Karena semua itu adalah penghobi teman-teman, yang dikejar adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Teman-teman, terobosan pakan yang dilakukan di kandang Wijaya ini patut untuk kita acungi jempol ya. Dengan banyaknya peternak entok jumbo grade A, kualitas kontes, tidak mau ambil resiko dengan memilih pakan pabrikan. Tetapi kandang Wijaya berani ambil resiko menggunakan pakan alternatif ampas ketela pohon sebagai pakan pokok harian ternak enoknya. Bila dilihat, entoknya terlihat sehat dan gemuk untuk anakannya. Untuk indukannya juga gemuk-gemuk dan lancar produksinya. Tingkat fertilitasnya juga tinggi. Jadi teman-teman, melihat terobosan yang dilakukan oleh kandang Wijaya ini ya, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan pakan alternatif dalam beternak entok, apapun jenisnya. Mau entoknya jumbo, mau entok superan, mau entok rambon, mau entok lokal, harus menggunakan pakan alternatif supaya nanti ke depan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ke depan teman-teman, saya akan berbincang dengan owner kandang Wijaya ya, untuk mengulas lebih dalam lagi terkait dengan penataan kandang dan pakan yang kemarin telah saya review di konten ini dan konten sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan supaya nanti bisa mendapatkan notifikasi video terbaru terkait dengan cara beternak entok. Channel ini adalah channel edukasi teman-teman, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada senior, tidak ada junior. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang bagus ya dalam beternak entok, silakan untuk tulis di kolom komentar teman-teman, supaya nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain, khususnya untuk para peternak entok pemula, sehingga ilmu dari teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak entok yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Era Plesiran Kandang. 1 kilo pola ya.